Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 29 Oktober 2024. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan yang menyertai istirahat kami, dan pagi hari ini kami akan mengawali kehidupan kami dengan membaca merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu juga boleh menguatkan setiap kami. Kami memohon juga Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Bapak Pendeta Dwi Santoso, kiranya firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi penerang bagi langkah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 14. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah
percobaan dengan mereka selama 10 hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan satu tema dari satu kata saja, yaitu tekad. Saudara, apa itu tekad? Tekad itu, saudara, adalah sikap batin seseorang yang memandang rintangan yang tidak dapat diatasi sebagai peluang untuk berseru, meminta campur tangan Tuhan. Orang yang punya tekad itu salah satu cirinya adalah tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Orang yang punya tekad itu menjadikan tantangan, menjadikan rintangan sebagai satu peluang untuk dia boleh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang punya tekad itu menjadikan tujuan di dalam hidupnya itu sebagai satu hal yang harus dicapai, sehingga untuk mencapai tujuan itu, sekalipun dia mengalami, melintasi, melewati satu yang berat, satu yang sulit, satu yang menantang, dia tidak mudah putus asa. Orang yang punya tekad berarti dia punya amunisi, dia punya bekal, dia punya energi untuk dia pakai melanjutkan perjalanannya sampai di tujuan yang tentunya ia mengimaninya bersama dengan Tuhan. Saudara, banyak orang mungkin jatuh bangun ketika orang bertekad ingin melakukan yang baik. Dia kemudian tergoda dan kemudian dia jatuh. Banyak orang yang kemudian menyerah. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang yang namanya Daniel. Daniel punya tekad yang mulia, yaitu tidak menajiskan hidupnya dengan makanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan Daniel berketetapan. Ini yang dimaksud tekad. Ya, ini yang dimaksud determination. Daniel berketetapan di sana untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saya kira Daniel ini salah satu orang yang punya prinsip hidup. Salah satu prinsip yang ia pegang, yang ia praktekkan adalah bahwa makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Karena makan untuk hidup, maka dia tidak makan sembarangan. Karena hidup Daniel itu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu apapun yang ia kerjakan termasuk melalui makanan itu, dia ingat bahwa melalui makan pun itu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mau menajiskan dirinya, mencemari dirinya dengan makanan yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Daniel memiliki tekad di dalam hidupnya, sekalipun ia ada di negeri asing, di negeri Babil, tetapi dia tidak mau mengikuti arus gaya hidup orang Babil. Dia adalah umat Tuhan. Dia membuktikan itu, sampai kapanpun aku tetap menjadi umat Tuhan dan tidak ikut-ikutan gaya hidup duniawi. Oh tentu saudara, dia diperhadapkan dengan banyak kemewahan, hidup di istana raja itu. Oh tentu mungkin banyak fasilitas. Kalau orang zaman sekarang mungkin kalau wah ini aji mumpung, mungkin Daniel akan kompromi, akan bersikap pragmatis, akan bersifat hedonis. Hedonis itu adalah orang yang hidupnya memuja kesenangan hawa nafsu duniawi.
Tetapi ternyata bukan itu yang menjadi pilihan Daniel. Daniel mempergunakan hidupnya, tubuhnya, jiwa raganya untuk melayani Tuhan. Karena itu dia bertekad untuk mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Persis seperti ajaran Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan atau kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, hari ini banyak orang yang hidup tidak dengan idealis. Menjumpai orang seperti Daniel tentu sangat sulit. Orang zaman sekarang mungkin memilih hidup kalau bisa serba mudah, kalau bisa serba mewah, kalau bisa serba enak. Oh saudara, itu tidak dilarang, tetapi ingat motivasinya. Apa yang dilakukan oleh Daniel adalah bahwa ia menyadari bahwa dirinya itu adalah milik Tuhan. Karena itu dia tidak membawa hidupnya, dirinya kepada sesuatu yang tidak memuliakan dan menyenangkan Tuhan, termasuk apa yang ia konsumsi. Kalau makanan itu tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi melalui makanan itu justru membawa seseorang menjadi rakus, justru menjadi orang memuja kesenangan semata, maka menurut Daniel bukan itu jalan hidup sebagai umat Tuhan. Saudara, dalam menapaki kehidupan kita pada hari ini tentu juga kita penuh dengan tantangan. Memang hidup kita diberhadapkan kepada pilihan demi pilihan. Tetapi satu hal yang patut kita ingat, tekad kita apa? Komitmen kita apa? Apakah kita mau hidup seperti Daniel? Apakah kita punya tekad seperti dia yang kuat di hadapan Tuhan? Apa itu? Apakah kita kemudian menjadi orang yang tidak gampangan, tidak gampang mengumbar hawa nafsu? Bukan saja soal makanan. Pada hari ini orang menajiskan hidupnya dengan banyak hal. Bukan saja dengan makanan, gaya hidup hedonis mencari kesenangan duniawi itu. Yang paling menggoda terutama adalah ketika orang kemudian hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu seksualitas itu kemudian menggoda banyak orang. Ada banyak orang yang kemudian jatuh di dalam dosa karena mengumbar hawa nafsu itu, mempergunakan hidupnya, tubuhnya, tidak menjaga kesucian, kekudusan yang dianugerahkan Tuhan. Bahkan mereka berani mengumbar, mempertontonkan seolah dianggap yang wajar. Saudara, sebagai umat Tuhan, mungkin kita sudah berusaha dan kita mungkin sudah berjuang di sana. Tapi barangkali kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, mereka yang masih mempergunakan hidupnya, tidak punya tekad yang kuat untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi mereka menajiskan hidupnya dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka menjadi lupa diri, mereka menjadi gelap mata, mereka melupakan Tuhan hanya untuk mengejar kesenangan diri semata-mata. Mari kita ingat Daniel. Sekalipun tantangan hidupnya berat, dia tetap punya tekad yang kuat di hadapan Tuhan. Aku tidak mau menajiskan hidupku dengan hal-hal yang percuma itu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengamati kehidupan akhir-akhir ini, maka untuk seseorang bisa punya tekad yang kuat itu, orang harus memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua, dia harus punya satu komitmen yang sungguh-sungguh, termasuk jika dibutuhkan pengorbanan, maka dia pun mengorbankan kesenangan duniawinya itu demi untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita?
keluarga kita, di pekerjaan kita, lebih-lebih di tengah-tengah persekutuan kita. Apakah kita juga punya tekad yang kuat untuk terus berelasi dengan Tuhan, tidak melupakan Tuhan? Kita punya tekad yang kuat untuk menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita tidak menajiskan diri kita. Jangan sampai kita menjadi hidup serupa dengan dunia. Saudara, ikan itu hidup di air asin, tetapi ikan tidak kemudian berubah rasa menjadi asin. Kita memang hidup di dalam dunia, tetapi bukan berarti kita berubah menjadi orang dengan semangat hidup duniawi. Saya mengajak kita punya ketetapan hati seperti Daniel. Aku mau hidup tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah zaman yang serba boleh, serba pragmatis, serba permisif ini, kami ditantang, diingatkan oleh firman-Mu, agar kami tetap memiliki ketetapan hati, hidup bagi Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami memiliki tekad komitmen iman yang kuat seperti Daniel, agar kami tidak terpengaruh oleh arus dunia ini, tetapi kami boleh mewarnai dunia ini dengan tekad kami hidup, menjaga hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Kami memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kami dapat mengerjakan itu. Berkati kami agar kami boleh berjuang di dalam iman bersama-Mu. Di tengah-tengah segala tantangan dan rintangan iman kami, pergulatan iman kami yang tiada batas, kami percaya Tuhan hadir, memberkati dan menolong kami. Saudaraku yang terkasih, mari kita memasuki kehidupan kita hari ini dengan sebuah tekad yang kuat bahwa kami hidup, aku mau hidup bagi Tuhan dan tidak menajiskan hidup kami untuk sesuatu yang sia-sia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.